got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Mustika Panjaitan dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya mau menjelasin apa itu penomoran dan daftar pustaka. Yang pertama, kalian pasti sering dengar apa sih penomoran itu. Jadi penomoran adalah proses pemberian angka atau simbol secara berurutan atau sistematis untuk mengidentifikasi, mengkelompokkan, atau mengurutkan elemen dalam suatu dokumen. Jadi fungsi penomoran itu adalah supaya kita lebih cepat dia cara mengurutkan apa sih yang duluan gitu. Baru selanjutnya itu ada penulisan penomoran. Jadi beberapa penerapan dalam penulisan penomoran itu ada di dokumen ilmiah, contohnya itu bab, subbab, daftar isi, tabel, dan gambar. Juga pada administrasi seperti surat menyurat, nomor faktur, dan pada sekarang pendidikan juga menggunakan penomoran, contohnya itu pada soal ujian dan lain-lain. Kemudian selain itu pastinya kita juga memiliki aturan penulisan penomoran dalam dokumen. Jadi yang pertama itu contohnya itu penomoran bab dan subbab pada dokumen ilmiah dan laporan. Contohnya itu pada bab 1 pendahuluan. Jadi pastinya kita tentu memiliki aturan penulisan penomoran dalam dokumen. Jadi mari kita bahas. Yang pertama itu adalah penomoran bab dan subbab, di mana biasanya kita dapatkan pada dokumen ilmiah dan laporan. Contohnya itu pada penulisan bab 1 pendahuluan, di mana angka 1 ditulis secara angka Romawi, dan begitu pada subbabnya, yaitu 1.1 latar belakang dan lain-lain mengikuti angka selanjutnya. Yang kedua itu adalah penomoran daftar atau bulat. Jadi kita seperti kayak gunain angka itu pada list-list tertentu. Contohnya itu langkah-langkah penelitian, 1 di mana ada mengumpulkan data, 2, 3. Jadi kita bisa tahu mana yang pertama kita lakukan. Yang ketiga itu adalah penomoran tabel dan gambar. Jadi sering kita dapati juga pada tabel seperti tabel-tabel keuangan. Jadi itu menggunakan urutan, yaitu tabel 2.1 data populasi penduduk. Contohnya seperti itu. Yang keempat itu ada penomoran halaman, di mana seperti yang kita ketahui setiap sisi kiri atau di tengah bawah kertas itu biasanya ditulis penomoran halaman. Contohnya itu halaman 1, 2, 3, baik itu angka Romawi maupun angka biasa. Dan yang terakhir itu ada penomoran referensi atau daftar pustaka. Seperti yang kita lihat juga pada daftar pustaka biasanya ada angka penomoran, di mana contohnya itu 1 Sugiono, metode pendidikan Bandung, alfa beta 221. Jadi fungsi penomoran itu adalah supaya kita biar terperinci mana yang kita kerjain dulu, mana yang enggak. Oke, seperti yang kita lihat ini ada contoh. Jadi di mana daftar isi, kita lihat setiap di depan suatu sampul buku, di mana itu pasti ada daftar isi. Contohnya itu halaman sampul itu terletak pada halaman 1. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita mencari di mana latar belakang, berarti latar belakang berada di halaman nomor 1 angka. Seperti itu. Selanjutnya kita juga sering dengar daftar pustaka. Apa sih daftar pustaka itu? Jadi daftar pustaka itu adalah kumpulan referensi atau sumber yang digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, laporan, atau artikel. Jadi ketika kita menulis sesuatu seperti yang aku sebutkan tadi, pasti kita memiliki acuan atau sumber. Jadi nggak asal-asal kita menulis suatu fakta tanpa ada referensi sebelumnya. Yang kedua itu adalah format penulisan daftar pustaka. Pasti kita sering dengarkan kayak penulisan APA style, MLS style, Frankfurter style, dan Low Harvard style. Jadi di sini aku akan bahas APA style di mana seperti yang sering kita gunakan di mahasiswa pada saat ini. Jadi struktur dasar referensinya itu adalah nama penulis, tahun, judul buku, artikel, penerbit atau link, URL. Jadi contohnya seperti ini, nama belakang, inisial, judul buku, edisi keberapa, penerbit, contohnya itu Sugiono 2021, metode penelitian pendidikan, edisi kelima, alfa beta.
Itu contoh pada buku, sedangkan contoh pada jurnal itu biasanya kita contohkan seperti ini: nama belakang, inisial, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor halaman, dan linknya bisa kita lihat. Dan yang terakhir itu ada website. Website biasanya tuh dikasih link websitenya seperti ini. Jadi nama penulis, tanggal publikasi, judul artikel, nama website, URL. Jadi seperti itu. Jadi kedepannya kita bisa menggunakan daftar pustaka sesuai format yang betul. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat videonya dan bisa diterapkan di dalam penulisan kita kedepannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.